Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Pak. Yang pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Carmela Tukonsina. NIT 21.3.13.007. Karena NIT saya berakhiran ganjil, maka tema yang saya ambil adalah Arus Lintas Indonesia atau Arlindo. Nah, untuk penjelasan dalam materi yang akan saya sampaikan pada video ini, sumbernya berasal dari buku tersebut. A few moments later. Laut Indonesia merupakan bagian percambangan penting dari sirkulasi arus permukaan global. Sirkulasi arus di wilayah Laut Indonesia Barat didominasi oleh arus monsoon Indonesia atau biasa disebut Armando, sedangkan di wilayah Laut Indonesia Timur didominasi oleh arus lintas Indonesia atau biasa disebut dengan Arlindo dalam Purba dan Pranowo 2015. Nah, pada gambar peta yang ada pada slide ini bisa dilihat garis warna kuning itu arus monsoon Indonesia, sedangkan untuk yang warna merah itu arus lintas Indonesia atau Arlindo. Laut Indonesia merupakan bagian percambangan penting dari sirkulasi arus permukaan global. Sirkulasi arus di wilayah Laut Indonesia Barat didominasi oleh arus monsoon Indonesia atau biasa disebut Armando, sedangkan di wilayah Laut Indonesia Timur didominasi oleh arus lintas Indonesia atau biasa disebut dengan Arlindo dalam Purba dan Pranowo 2015. Nah, pada gambar peta yang ada pada slide ini bisa dilihat garis warna kuning itu arus monsoon Indonesia, sedangkan untuk yang warna merah itu arus lintas Indonesia atau Arlindo. Armando lebih dibangkitkan oleh kondisi angin monsoon atau musim, yakni musim barat dan musim timur. Sedangkan Arlindo dibangkitkan oleh aliran massa air dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia melewati Laut Indonesia. Arus lintas Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Arlindo adalah arus samudra yang membawa air tawar hangat dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Arus air hangat ini mengalir terutama pada lapisan termoklin. Termoklin itu adalah lapisan di mana suhu berubah terhadap kedalaman secara cepat. Lapisan ini biasanya berada pada kedalaman 50-100 meter. Arlindo juga merupakan bagian dari sistem arus dunia yang dikenal sebagai sabuk pengantar samudra raya, The Great Ocean Conveyor Belt. Secara umum, sabuk ini menggambarkan massa air di daerah tropis yang mengalir ke lintang sedang dan tinggi. Posisi Laut Indonesia menjadi penting karena sebagai bagian dari sabuk tersebut, Laut Indonesia berperan dalam menjaga siklus dan keseimbangan iklim dunia. Gambar pola Arlindo. Gambar kiri adalah pola arus lintas Indonesia atau Arlindo, atau lebih dikenal sebagai Indonesian Trough Fault (ITF), yang membawa massa air dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia hingga kedalaman tertentu. Sedangkan gambar kanan bawah ini, Arlindo dapat memperkuat upwelling di wilayah outlet, yakni di sepanjang Laut Selatan, Jawa hingga Nusa Tenggara. Gambar kanan atas ini, Arlindo merupakan bagian dari pola sirkulasi arus global. Gambar kanan atas ini, Arlindo merupakan bagian dari pola sirkulasi arus global. Jadi, aliran massa air ini terbentuk karena apa sih? Nah, menurut Wiertke 1987, aliran massa air ini terbentuk karena adanya perbedaan tekanan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Angin pasat yang berada di Samudra Pasifik sepanjang tahun mendorong massa air, sehingga terjadi penumpukan di wilayah barat dari Samudra Pasifik yang berdekatan dengan Laut Indonesia. Menurut hasil beberapa penelitian, jalur Arlindo dimulai dari perairan antara Mindanao dan Halmahera. Terdapat 3 pintu masuk utama, yaitu yang pertama ada Selat Makassar, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Massa air yang melalui Selat Makassar kemudian membelah menjadi 2 cabang,
yang melalui Selat Lombok dan langsung menuju Samudra Hindia dan berbelok menuju Laut Banda melalui Selat Flores. Nah, pada pintu masuk utama, masa air yang melalui Selat Makassar kemudian membela menjadi dua cabang, yaitu melalui Selat Lombok dan langsung menuju Samudra Hindia dan berbelok menuju Laut Banda melalui Selat Flores. Bisa dilihat pada petanya. Pintu masuk kedua. Pada gambar ini, pintu kedua itu adalah Laut Maluku, di mana masa air dari Samudra Pasifik masuk ke Laut Seram melalui Selat Livamatola yang berada di antara Pulau Livamatola dan Pulau Obi. Ini bisa dilihat di gambar ini. Pintu masuk ketiga. Masa air dari Samudra Pasifik ini masuk melalui pintu ketiga, yaitu Laut Halmahera, dan kemudian masuk ke Laut Seram dan Cekungan Aru untuk kemudian bercampur dengan masa air dari Laut Banda. Terdapat dua karakteristik masa air Arlindo yang berasal Pasifik Utara yang dikenal sebagai North Pacific Subtropical Water (NPSW) dan Pasifik Selatan yang dikenal sebagai North Pacific Intermediate Water (NPIW). Karakteristik dari kedua masa air ini bisa diidentifikasi dari salinitasnya yang tinggi atau maksimum untuk NPSW dan salinitas rendah minimum untuk NPIW. Selanjutnya, pengaruh Arlindo terhadap Laut Indonesia. Topografi Laut Indonesia yang sangat beragam mempengaruhi bentuk aliran masa air dari Pasifik ke arah Samudra Hindia. Proses dan mekanisme fisik oceanografi seperti turbulensi, sinking, upwelling, downwelling, dan sebagainya memberikan efek terhadap perjalanan mengalirnya Arlindo ini. Sil Dewakang yang berada di sebelah selatan Sulawesi menyebabkan terjadinya proses upwelling di bagian barat Laut Flores. Sil Dewakang ini berada pada jalur yang dilalui oleh masa air Pasifik yang melalui Selat Makassar dan memiliki kedalaman 550 meter. Sil yang berada di ujung akhir Selat Makassar ini menghalangi jalannya masa air dari Selat Makassar yang menuju ke Laut Flores, sehingga aliran masa air hanya terjadi pada kedalaman di atas 550 meter saja. Oleh karenanya, aliran masa air ini hanya terjadi pada lapisan atas sehingga lapisan air yang berada di bawahnya terseret ke arah timur. Lapisan yang kosong itu kemudian diisi oleh lapisan air di bagian bawah yang naik ke atas, yang kemudian dikenal sebagai upwelling dan menyebabkan daerah ini menjadi subur. Arlindo juga berpengaruh terhadap upwelling yang terjadi di selatan Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50-60% dari faktor pemicu upwelling di selatan Jawa adalah aliran masa air yang berasal dari Selat Lombok. Hal yang sebaliknya terjadi juga pada aliran Arlindo sendiri, di mana aliran masa air Arlindo yang keluar dari Selat Lombok ke selatan Jawa dipengaruhi oleh fenomena upwelling yang terjadi di sepanjang pantai Pulau Jawa di bagian selatan, baik secara musiman maupun menjadi bagian dari proses Indian Ocean Dipole. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.